Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas kita selalu diridho dan mendapatkan pahala yang menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga kita diakui sebagai umat yang berhak mendapat syafaat beliau, amin amin ya robbal alamin. Sahabat seiman, sholat merupakan kewajiban bagi umat muslim tanpa pandang bulu. Namun banyak orang yang masih sembrono dalam mengerjakan sholat. Lalu adakah sholat yang malah dibenci Allah dan Rasul? Sholat yang bagaimana yang tergolong dibenci Allah dan Rasulullah? Mari kita ulas bersama. Namun sebelum lanjut alangkah baiknya dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen serta share agar kami semangat dalam membuat konten serta menambah pengetahuan Islam kita. Sahabat seiman, sholat merupakan tiang agama yang harus dijaga dengan kokoh, namun terkadang kita melakukan sholat dengan sembrono. Lalu tahukah sahabat, sholat seperti apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah? Naudzubillah, sholat seperti berikut ini malah dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Stop, jangan lakukan. Sholat seperti ini ternyata malah dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Jangan lakukan lagi. Sholat adalah ibadah wajib yang seharusnya memperoleh pahala dan ketenangan dalam kehidupan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika sholatnya mengabaikan ketentuan ini yang didapat justru akan sebaliknya, yaitu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan dan segera dirubah menjadi sesuai syarat dan rukunnya. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil Al-Quran dan hadits untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Hati-hati dalam mengerjakan ibadah, ternyata ada jenis doa yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan. Segera dirubah sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil Al-Quran dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dapat dilakukan untuk duduk berbaring, bahkan bisa dilakukan dengan hati. Oleh karena itu, sangatlah tidak logis ketika seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas sudah menetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Meski begitu, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kehusyukan atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Sholat tanpa tumaninah bisa menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Parahnya sholat yang terburu-buru tanpa menyertakan tumaninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadits ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Kala itu, usai Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah, yakni yang dilakukan terburu-buru. Mengutip buku Keistimewaan Sholat Khusyuk oleh Subhan Nurdin dijelaskan bahwa terburu-buru dalam hal apapun, apalagi dalam sholat merupakan perbuatan yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits menjelaskan, sabar itu dari diridhoi Allah, dan terburu-buru itu dari diridhoi setan. Padahal salat dengan tenang atau yang disebut tumaninah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Ketiadaan tumaninah boleh jadi membuat sholat kita tidak sempurna. Pada beberapa hadis dijelaskan bahwa tumaninah memiliki posisi penting dalam salat. Artinya, Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad memperlihatkan ketidaksukaan Allah pada hambanya yang sholatnya tergesa-gesa alias gerasak-gerusuk. Indikator tergesa-gesa dalam hadis tersebut ditunjukkan dengan kalimat, tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Orang yang sholatnya tergesa-gesa, umumnya tidak mendirikan salat dengan gerakan dan posisi yang tepat karena tidak memberikan jeda waktu saat transisi dari gerakan yang satu ke gerakan selanjutnya. Artinya, beliau melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk, duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh-noleh seperti rusa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menggambarkan orang yang salatnya tidak tenang seperti hewan ayam, anjing, dan rusa. Gerakan sujud yang dilakukan dengan cepat seperti ayam sedang mematuk, sementara itu yang duduknya dalam salat terburu-buru seperti duduknya anjing, sedangkan gerakan menoleh kanan dan kiri saat salat diumpamakan seperti rusa. Semua gerakan salat yang terburu-buru dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lain yang artinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang salat dengan tidak menyempurnakan rukunya dan tidak menyempurnakan sujudnya, maka Rasul bersabda, seandainya dia mati dalam kondisi seperti ini, dia mati tidak dalam keadaan mengikuti milah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang meninggal dengan amalan ruku dan sujudnya tidak sempurna maka dia tidak termasuk bagian yang mengikuti milah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat seimam, bagaimana cara tumaninah? Lalu bagaimana caranya agar bisa tumaninah? Hadis berikut menjabarkan tata cara melaksanakan gerakan salat dengan tumaninah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa tumaninah merupakan kesempurnaan salat baik pada ruku, i'tidal, sujud maupun duduk di antara dua sujud. Artinya, jika kamu hendak mengerjakan salat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumaninah, lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumaninah, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari.